Jadi kalau ada seorang suami, seorang ayah yang keluar dari rumahnya, kan ada keterangannya, barang siapa seorang ayah, seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di setiap perjalanannya dia mendapatkan apa? Pahala sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami yang bekerja, keluar dari rumah, berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berarti dia mendapatkan pahala apa? Jihad fi sabilillah. Dan mohon maaf, berarti kalau kita wafat dalam perjalanan, dalam proses, ketika kita berikhtiar tadi, berusaha tadi, dan kita benar ikhtiarnya ya, nyari yang halal gitu ya, tidak ambil yang sesuatu yang haram gitu, kemudian dia wafat di saat itu, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pahalanya jihad fisabilillah, Pak. Belum lagi dalam keterangan lain ya, tidak ada dosa kecuali dosanya bisa diampuni dengan kita bekerja tuh. Barang siapa seorang laki-laki, seorang ayah atau di antara kita yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu, ikhtiar itu perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Allah. Jelas sekali. Berarti punten, kalau kita bekerja kemudian mohon maaf ya, tidak mendapatkan apresiasi terbaik dari tempat perusahaan kita, kita nggak akan galau gitu loh, kita nggak akan gelisah. Kenapa Ahilman? Karena kita bekerja, ini perintah Allah, ini kewajiban kita kepada Allah. Berarti kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak berikhtiar, berarti kelak kita akan dihisab oleh Allah. Ente kenapa nggak ikhtiar gitu? Ente kenapa nggak kerja? Nah, pada bab ikhtiar ini kita bagi dua. Satu, ada ikhtiar bumi. Dua, ada ikhtiar langit. Satu, ikhtiar apa? Bumi. Dua, ikhtiar apa? Langit. Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya, silakan. Yang dagang-dagang dah, yang tani-tani dah, yang punya kebun ngebon dah, silakan. Yang punya sawah silakan nyawah dah, kerja tuh, kerja. Yang kemudian profesional ASN atau apapun itu, ayo kerja, kerja. Itu dunianya. Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Apa? Ikhtiar ukhrawinya dikuatin. Apa diantaranya? Takwa. Kan jelas kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Segede apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita bertakwa ke Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Jadi gimana Ustaz? Ayolah, kalau kita pengen rizki kita mudah, rizki kita tenang, rizki kita lapang, ikhtiar. Ikhtiarnya ada dua. Ikhtiar buminya kerja, dagang, usaha gitu. Tapi ikhtiar langitnya, tingkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah. Jangan takut Pak, saya cuma mau ngasih tahu, jangan takut Pak. Kalau ada istri yang durhaka, cuekin aja, cuekin. Kenapa? Saat ada istri yang durhaka sama seorang suami, bidadari lagi ngerongrong sama Allah. Ya Allah, itu suaminya disia-siain, itu istri ngebentak suaminya. Biarkan saya pengganti istri tersebut. Ratusan bidadari siap untuk dipinang oleh suami tersebut.
gak khawatir kita. Ibu yang namanya istri kementak kita, istri bikin kurang ajar sama suami, gak masalah. Bidadari mah punya gua. Apalagi maaf nih Bu, maaf, apalagi yang namanya laki-laki punya jenggot nih. Ini satu helai rambut jenggotnya nih, satu bulunya nih, satu bidadari sedang bergelantungan katanya Nabi. Jadi yang punya jenggot hati-hati nih, malam kayaknya botak loh. Ibu jujur sama saya, pernah nggak ibu selesai masak udah disajiin suami nggak makan? Pernah nggak? Salah siapa? Salah istri. Kenapa orang nanya dulu? Apalagi kalau udah suami ngasih belanjaannya banyak, 5 juta setiap hari. Amin gitu, amin. Aho. Amin gitu. Lu jadi ini dengerin. Jadi manusia jangan banyak pesimis. Jangan banyak pesimis, minta sama Allah yang optimis. Ya Allah, iya insya Allah saya bakal dapat yang seperti itu. Pak, Bu, maaf saya dari keluarga orang yang nggak punya. Saya punya rumah ibaratnya gang, tahu gang? Gang, itu rumah saya manjang. Mau jalan tuh miring, pintu dibuka, jalan biasa, terus miring, baru masuk ke dalam. Itu rumah dulunya begitu. Saya cuma setiap kali minta sama Allah, ya Allah kasih rezeki yang berkah, rubah rumah apa itu, ya Allah masuk miring keluar miring kayak kancing. Betul kan? Alhamdulillah sekarang gede tuh rumahnya, bisa masuk renggang kita, alhamdulillah nggak pakai miring-miring lagi. Jangan pernah pesimis. Ini nih manusia, makanya lu hidup begini-gini aja. Mau rezeki berkah, minta sama yang punya rezeki. Mau rezekinya makmur, minta sama yang maha luhur. Minta. Kita nih kadang suka doa buat diri kita tapi gak sadar diri. Minta jadi orang kaya tapi hidup nganggur, kan geblok. Betul kan? Kadang orang minta kaya, sekarang larinya bukan pada ke Allah, larinya pada ke dukun, ke orang pinter. Ngapain datang ke orang pintar? Buka aura. Dia itu kepentabok aja tuh rasanya. Aura itu terpancar dari kita, hati kita baik, muka kita enak dilihatnya. Apalagi kalau orang yang ahli wudhu, enak dilihatnya. Mau dia hitam, dekil, kumal dilihatnya, sedep. Ini udah mau ganteng, hidup nggak ibadah, dilihatnya sumpah. Ngapain sih juga ke orang pintar? Kenapa sih disebut orang pintar tuh orang? Kan yang datang orang tolol. Bang, aing teboga duit banyak sarua aing juga, makanya aing buka praktek. Udah diajarin rumah tangga ini satu sama lain saling support. Suami keluar dari rumah, istri sholat duha, minta sama Allah, minta rezeki yang banyak. Lu kagak, suami jalan kerja, lu tiktokan, joget-joget kayak orang gila. Boleh, silahkan mau pakai aplikasi apapun silahkan, tapi manfaatin jadi media sosial yang baik. Semua ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, jempol kita aja jadi saksi. Apalagi laki-laki ngelihat TikTok yang goyang-goyang, kan tolol. Yang dilihatin perempuan orang. Bagaimana kalau yang kita lihat itu anak kita? Gimana yang kita lihat itu istri kita? Kalau kitanya baik, anak kita pun jadi ikutan baik. Ini buat para istri, dengar baik-baik ya. Nyesel ntar di akhirat. Ibu nggak nyurusin suami, suami mah masa bodoh. Betul Pak? Karena sifat suami ini cuek Pak. Suami nggak bakal pernah minta sesuatu. Yang kita pengen tuh istri sadar diri buat kita. Sabar ngapa, ntar gue balikin nih meja nih. Yang namanya laki mah pengen diperhatiin. Suami datang tanya mau minum panas mau minum dingin, apa mau dipanas dinginin. Kalau tanya, yang kapan sih capek nih hari, mau dipijitin nggak yang? Tanya, nggak usah ditanya juga, renjeng aja udah. Mau pahalanya gede, sering-sering pegang kaki suami Bu. Pegang kaki suami, bukan lo seret-seret. Pijitin maksudnya. Itu ngilangin beban, ngilangin lelah. Coba bapak begitu dipijitin sama istri, pernah mau lama-lama, nggak bakal tega. 10 menit udah ya, udah cukup, udah enakan, padahal masih pegel.
Betul kan? Bener nih baik-baik nih. Suami itu bisa baik bisa buruk tergantung istri. Istri ngedukung di dalam ibadah, insya Allah suami bakal baik. Kalau istri urusannya masalah dunia, suami ada kesanggupannya, Bu. Ingat gak malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengaminkan salah satu doanya. Ya Rasulullah, tolong aminkan di antara 3 doaku ini. Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mau kita ibadah pagi siang malam, mau sholat sampai jidat pindah ke belakang, durhaka sama orang tua, bohong, gak ada jaminan sorga. Yang kedua doanya malaikat Jibril apa? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Coba kebayang, ini doanya malaikat Jibril yang aminin Nabi, kira-kira dikabulin apa enggak? Kalau bapak, ibu, saya minta doa ke saya, belum tentu dikabulin. Ini yang doa malaikat Jibril yang aminin Nabi, sudah pasti diterima doanya. Saat Nabi Isra wal Mi'raj ngelihat ke neraka paling banyak perempuan, ada yang makan dagingnya sendiri, ada yang ngebongkar isi perutnya. Ini diabadikan di dalam salah satu kitab Duratun Nasihin. Diceritakan, ditanya ini kenapa mereka masalahnya, semua rata-rata dia yang membongkar perutnya, dia memakan daripada isi perutnya, makan haknya suami tanpa bilang sama suaminya. Mereka yang memakan dagingnya sendiri-sendiri, mereka berdandan bersolek di depan orang lain bukan untuk menyenangkan suaminya. Di hati lu dandan cuma resepsi doang. Giliran lipstik habis, ngadu ya lipstik sambil dikorek lagi. Kalau istri yang soleha mau lipstik habis, sabodo amat. Yang ada di 3.000 nggak? Mau mana? Mau kondangan aku? Emang mau ngapain? Aku mau beli Fanta. Minum Fanta kulum-kulum. Merah-merah juga tuh bibir, betul. Begitu kelihatan mau pudar, pulang. Itu istri soleha. Teruntuk istriku, tanpa kamu sadari, laki-laki yang egois dan keras kepala ini selalu memikirkan bagaimana caranya untuk membahagiakanmu. Selalu berpikir bagaimana caranya agar kamu bangga punya aku. Dan selalu berpikir bagaimana caranya agar kamu tidak dipandang sebelah mata oleh orang terdekatmu. Jadi tolong support aku. Jangan kamu jatuhkan mentalku, karena aku berusaha untuk membahagiakanmu. Dan maaf jika aku tidak sehebat suami orang lain, namun aku berusaha. Dan bagaimana caranya agar aku bisa mengangkat derajatmu dan anak-anakku nanti. Bener nih baik-baik nih. Suami itu bisa baik bisa buruk tergantung istri. Istri ngedukung di dalam ibadah, insya Allah suami bakal baik. Kalau istri urusannya masalah dunia, suami ada kesanggupannya, Bu. Ibu jujur sama saya, pernah nggak ibu selesai masak udah disajiin suami nggak makan? Pernah nggak? Salah siapa? Salah istri. Kenapa orang nanya dulu? Apalagi kalau udah suami ngasih belanjaannya banyak, 5 juta setiap hari. Amin gitu, amin. Aho. Amin gitu. Lu jadi ini dengerin. Jadi manusia jangan banyak pesimis. Jangan banyak pesimis, minta sama Allah yang optimis. Ya Allah, iya insya Allah saya bakal dapat yang seperti itu. Pak, Bu, maaf saya dari keluarga orang yang gak punya. Saya punya rumah ibaratnya gang, tahu gang? Gang, itu rumah saya manjang. Mau jalan tuh miring, pintu dibuka, jalan biasa, terus miring, baru masuk ke dalam. Itu rumah dulunya begitu. Saya cuma setiap kali minta sama Allah, ya Allah kasih rezeki yang berkah, rubah rumah apa itu, ya Allah, masuk miring keluar miring kayak kancing. Betul kan? Alhamdulillah sekarang itu rumahnya bisa masuk renggang kita, alhamdulillah nggak pakai miring-miring lagi.
Jangan pernah pesimis. Ini nih manusia, makanya lu hidup begini-gini aja. Mau rezeki berkah, minta.